Enak kan? Iya, nggak usah duduk aku pinter mah, repot nanti. Itu posisi-posisi yang nanti akan menjadi tantangan, itulah yang ke depan kita hadapi. Dan siapa nanti yang bersaing? Saudara-saudara semuanya. Begitu lulus bersaing, tapi dengan persiapan yang saya lihat seperti ini, masalah disiplin disiapkan, masalah watak disiapkan, masalah organisasi nanti, karena kita akan bergesekan, akan berbenturan dengan kompetisi baik dari negara yang di lingkup ASEAN maupun negara yang lain. Tapi kalau persiapannya seperti yang saya lihat di sini, saya kira kenapa kita takut? Nggak ada takut kalau persiapannya seperti yang ada di sini. Di tempat lain inilah yang harus disiapkan. Jadi itulah saya kira tantangan saudara-saudara ke depan, dan nggak perlu khawatir, nggak perlu khawatir. Kita kalau ikut di Olimpiade Fisika, Olimpiade Matematika, selalu Indonesia pasti dapat lah, menyabet mungkin 3, 4, 5 medali pasti dapat. Tapi kan bukan itu saja. Itulah nanti yang ingin saya ceritakan ya. Mungkin untuk kira-kira ke depan itu harus seperti apa sih kalau saudara-saudara semuanya nanti jadi pemimpin di sebuah kantor, jadi pemimpin di sebuah organisasi, pemimpin di sebuah daerah, pemimpin di sebuah BUMN, pemimpin di sebuah bank besar misalnya. Karena ingat, saudara-saudara itu akan menjadi agen perubahan, bukan hanya untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri aman semua lah, ini pintar-pintar, sudah terseleksi. Ya. Jadi itulah yang kira-kira yang kita hadapi. Saya ingat betul waktu saya lulus jadi mahasiswa dan kerja kira-kira 2,5 tahun, kemudian memulai usaha. Tidak sama, saya saat itu merasa nggak punya apa-apa, memulai dari nol. Orang tua nggak mampu, tadi saya ceritakan. Orang tua saya dulu sampai umur 12 tahun, rumah saya di pinggir kali, digusur pindah ke kali yang lain, gusur lagi pindah kali yang lain, gusur lagi pindah 4 kali digusur. Jadi waktu memulai usaha juga sama, betapa sangat beratnya, tapi ya nyatanya bisa. Banyak orang menyaksikan saat itu, saya nggak punya modal, nggak mungkin saya bisa bersaing dengan yang sudah punya uang, yang sudah modal. Enggak, saya punya keyakinan, punya rasa optimisme saat itu. Nyatanya bisa. Tapi ya apa yang dilebihkan, tadi sudah saya ceritakan. Waktu memulai usaha, saya perlu sampaikan juga, orang lain bekerja dari jam 8 sampai jam 4, saya bekerja dari subuh sampai tengah malam, kadang sampai subuh. Selama 9 tahun saya melakukan itu. Karena apa? Saya nggak punya kelebihan, uang modal saya nggak punya, apa yang saya lebihkan? Yaitu saya punya optimisme dan semangat untuk bekerja, itu aja sudah. Dan nyatanya setelah bekerja dengan cara-cara seperti itu, 9 tahun saya bisa melampaui sebuah kesulitan. 3 tahun kemudian memulai ekspor, dan tambah 6 tahun sudah langsung bisa mengekspor produk ke negara yang lain dengan sebuah modal yang betul-betul modal nol betul. Saya kira saudara-saudara juga sama, semangat, disiplin, dan mempunyai kemampuan ilmu. Saya kira jangan takut bersaing, jangan takut berkompetisi. Tapi 9 tahun yang lalu, setelah saya di dunia usaha kira-kira 23 tahun, 8 tahun yang lalu, kecelakaan jadi wali kota.
di Solo. Celakaan, sudah usaha enak-enak kok malah jadi wali kota. Jadi wali kota, dan ya saat itu saya kan dari beliau, saya sudah nggak ngerti pemerintahan itu kayak apa, itu nggak ngerti juga. Tapi ya sekali lagi semua itu bisa dipelajari kok kalau kita mau belajar. Kalau bertanya belajarnya, banyak yang tanya ke saya, Pak, belajarnya dari siapa sih? Mengenai kepemimpinan, mengenai ke pemerintahan, dari siapa? Dari masyarakat kalau saya. Bukan dari siapa, dari masyarakat. Tapi saat itu waktu saya dipilih jadi wali kota, dilantik hari apa ya? Hari Jumat saat itu, hari Jumat. Kemudian hari Minggu, Sabtu, Minggu, Senin. Nah, Senin saya masuk, saya diberi sopir, ya, dapat sopir. Saya biasanya kemana-mana sebelumnya nyetir sendiri. Beri sopir, ya udah mau, nggak apa-apa, beri sopir aja kalau nggak mau. Kemudian diberi ajudan, ya beri ajudan. Ya karena saya wali kota baru kan, ya birokrasi kan, wah ini wali kotanya baru dipilihkan, ajudan, wah ini harus dipilihkan, ini pilih bener. Yang pilih bukan saya, dari birokrasi memilihkan saya. Saya kan kurus gini, pilihkan ajudan yang tegap. Tegap dan ganteng. Ternyata keliru. Ternyata keliru, saya dipilihkan ajudan yang tegap dan ganteng, keliru. Kenapa keliru? Nah itu setiap tamu yang datang ke kantor saya disalami ajudan saya terus. Bukan saya. Dipikir wali kotanya dia gitu. Kelirunya di situ. Jadi ya sebulan ya kuat, 2 bulan kuat, 3 bulan nggak kuat, saya udah masa disalami, saya wali kotanya kok disalami ajudan saya nggak kuat, saya ganti yang lebih jelek dari saya. Setelah itu selama 8 tahun saya jadi wali kota, disalami terus. Terus jadi gubernur, udah jadi gubernur. Terus jadi gubernur, saya mau dipilihkan nggak mau, saya mau milih sendiri. Saya pilih, saya minta 10 orang yang paling baik. Saya pilih dari yang muda-muda, saya pilih 10 orang yang paling baik, pilih, berikan ke saya, berikan 10 orang. Oke, saya tes, ada tes kepribadian, ada tes kemampuan akademis. Dari 10 itu kemudian saya pilih 1. Ya udah, saya tes sendiri, saya pilih 1. Udah, saya pengen yang pintar, saya pengen yang rajin, saya pengen yang disiplin. Dan saya dapat 1 ajudan ya. Kebetulan hari ini juga saya ajak Des. Itu ajudan saya. Desta ini saya pilih dia dari IPDN, dari PDN, pintar, cerdas, rajin, sehingga saya pilih untuk mendampingi saya sampai saat ini. Sudah saya tahu lebih. Kamu udah punya pacar belum sih? Udah. Kemarin bilang belum, sekarang sudah. Ini yang cantik-cantik banyak ini. Masa sedang cantik kan banyak. Sudah belum? Sudah. Gimana sih kemarin belum, sekarang sudah.
Ya udah, makasih. Ya, sekarang masuk yang serius. Tapi saya ingin cerita mengenai aja ya, mengenai DKI, karena saya memang urusan DKI, bukan urusan yang lain-lain. Saya ingin cerita, kemudian saya kira saudara-saudara nanti bisa mengambil kesimpulan sendiri. Kira-kira seperti apa sih nanti yang harus yang siswa saya ke depan harus seperti apa? Nanti ambil kesimpulan sendiri saja. Karena kalau saya cerita seperti ini tadi terus kayak stand up comedy nanti. Terus ini Jakarta itu penduduknya kira-kira 9,9 juta, kalau malam hari, kalau siang hari 14 juta, tambahnya 4 juta kira-kira. Nah ini problem-problem di Jakarta, problem macet, itu gambarnya itu macet sebelah, banjir, kawasan kumuh di Jakarta itu jangan dipikir semuanya gedung tinggi, enggak, ada 360 kampung yang seperti ini, sangat kumuh sekali. Kemudian kualitas hidup masyarakatnya, dulu waktu saya masuk ke Jakarta saya diberi angka yang miskin, saya tanya ke kantor, ke Bapeda, yang miskin berapa sih kita? Saya kan sering, setiap hari di lapangan, di kantor hanya 1 jam, yang lain di lapangan. Saya lihat, hanya 3,8%, kecil sekali. Yang saya lihat di lapangan paling tidak 40-an%, feeling saya, karena saya tiap hari di lapangan. Kok hanya 3,8% yang miskin? Benar ini, betul Pak? Coba data saya minta lagi. Benar ternyata. Yang miskin 3,8%, yang rentan miskin itu 37%. Orang-orang kita ini kan seneng kayak gitu itu. Data-data yang disajikan yang miskin untuk nutup-nutupi gitu loh, dia perhalus ya. Ada yang miskin, ada yang rentan miskin, nanti mungkin ada tambahan lagi hampir miskin, mungkin diduga hampir miskin. Hanya istilah-istilah yang diduga hampir miskin gimana nanti? Jangan seperti itulah, buka saja. Kalau saya udah buka saja, artinya setelah saya cek, yang rentan miskin ya miskin, saya cek di lapangan ya miskin. Udahlah dibuka saja. Oh yang miskin 40% sudah, 41% sudah. Hanya bagaimana menyelesaikan itu, memperbaiki itu, membenahi itu. Saya kira yang paling penting itu. Yang paling penting itu. Sehingga kenapa saya sekarang di kantor hanya 1 jam, setengah jam tanda tangan, kemudian masuk ke pasar, masuk ke bantaran sungai, masuk ke kanan kiri waduk, masuk ke kampung, masuk ke kawasan-kawasan kumuh, karena problem masyarakat itu ada di situ. Nanti juga tolong disambungkan apa gunanya IT untuk merubah itu. Ada semuanya, ada. Dan saya kira itu tugas saudara-saudara ke depan. Tiap hari yang saya lihat, waktu saya masuk ke lapangan, yang saya lihat coba kartu sehatnya. Yang saya lihat di lapangan apa sih? Banyak anak-anak yang sakit nggak bisa masuk rumah sakit. Ada yang bapaknya sakit nggak bisa masuk rumah sakit. Ada yang ibunya sudah di rumah sakit nggak bisa dibawa pulang dari rumah sakit. Ini fakta yang saya lihat di lapangan. Ini yang saya lihat di lapangan seperti itu. Itulah yang angka tadi. Mungkin lu lihat di TV ya, kira-kira setahun yang lalu, bulan apa? Januari, Desember, Januari, Februari kan ramai di TV itu. Perkara kartu Jakarta Sehat ini. Karena saya fakta di lapangan saya lihat seperti itu, banyak tergeletak, banyak sekali, bukan hanya ribuan, bukannya puluhan ribuan, sudah ratusan ribu, dan terbukti. Begitu ini keluar,
Saat itu bulan November, saya ingat, begitu ini keluar, kartu ini keluar, dan saya berikan kepada 3,2 juta masyarakat. Saya berikan kepada 3,2 juta masyarakat. Ini apa ini? Kartu sehat ini. Saya berikan. Apa yang terjadi? Rumah sakit langsung penuh. Masyarakat berbondong-bondong ribuan ke sana semuanya. Artinya apa? Kartu ini sangat diperlukan oleh masyarakat kita. Kartu ini sangat diperlukan oleh masyarakat kita. Tetapi apa? Tetapi karena rumah sakitnya nggak siap, menjadi semuanya buta. 3,2 juta sudah kita berikan kartu ini, sampai operasi, sampai cuci darah, semuanya diberikan oleh kartu ini. Dan uangnya ada. Inilah yang namanya sistem, membangun sistem. Hingga saya kira nanti yang jago-jago IT, programmer di sini, bangunlah sistem dalam mengelola apapun. Membangun sistemnya, baru anggarannya disesuaikan dengan sistem yang kita bangun ini. Inilah sistem yang kita bangun. Dan sangat berguna bagi masyarakat. Sampai yang namanya antri, warga antri jam 2 pagi antri. Dapatnya, saya kan ngecek setiap hari ke rumah sakit. Saya cek, gimana Ibu udah dapat ruangnya? Oh sudah Pak. Antri jam berapa? Jam 2. Dapatnya tadi jam berapa? Jam 11. Tapi masih nunggu 4 hari Pak nanti masuknya. Sakit nunggu jam 2 malam dapat ruangannya jam 11, tetapi untuk bisa masuk itu nunggu 4 hari. Tapi mereka senang karena ada harapan mereka bisa diselesaikan. Tapi karena isu ini juga saat itu mungkin di TV lihat ya, saya mau di-impeachment, mau dimakzulkan, mau dibuat mundur supaya turun, katanya nggak mempersiapkan sistem. Nah kalau ini tidak saya berikan kepada masyarakat, yang meninggal banyak sekali di rumah, akan banyak sekali tapi kita nggak lihat kan, karena kelihatannya meninggal biasa di rumah dulu. Karena ya karena nggak diberikan pelayanan kesehatan oleh pemerintah. Begitu kita berikan ini langsung penuh. Katanya saya nggak mempersiapkan rumah sakit, saya nggak mempersiapkan program ini dengan baik. Nah kalau saya harus nunggu rumah sakit ruangannya selesai, bisa 2 tahun, 3 tahun baru selesai. Yang meninggal sudah berapa ribu. Sampai sekarang saya hitung kenaikan orang masuk ke rumah sakit itu dibanding tahun kemarin 510.000. Artinya kalau ini tidak kita berikan, yang 510.000 yang sakit tadi nggak tahu meninggal berapa. Harus separuh berarti 200.000. Iya kan? Dan karena ini saya kemarin mau dimakzulkan, mau di-impeachment. Oh kalau saya senang banget, saya kalau kemarin bisa saya diundurkan gara-gara saya mengeluarkan, saya bangga sekali. Saya bangga. Kenapa saya takut? Di-impeachment aja takut. Disuruh mundur, saat itu sampaikan mau di-impeachment. Saya tunggu saya gitu kan. Saya sampaikan, mohon maaf dari Dewan saat itu yang mau mengundurkan. Saya tunggu gitu. Kalau mau dimaksudkan saya tunggu. Sampai sekarang nggak berani. Kalau dimaksudkan gara-gara hanya memberikan program kesehatan kepada masyarakat dan dianggap karena antri itu dianggap tidak benar, ya kenapa takut? Nggak perlu takut. Terus ini saya kira nanti mahasiswa bagaimana membangun IT bagi sebuah sistem, baik di birokrasi, baik di sebuah organisasi apapun, bank atau apapun, dalam rangka apa? Ini kalau dengan sistem ini manajemen kontrolnya lebih mudah, checking penggunaan anggaran keuangan lebih mudah. Saya tahu kenapa ini dicegat-cegat, ini sistem nggak bisa diterobos. Yang kedua juga ini yang Jakarta Pintar seperti ini, kita memberikan kartu ini
untuk beli seragam, beli sepatu, beli buku, untuk uang transport, dan terkoneksi dengan bank DKI. Ini sistem lagi kita bangun. Saya berikan pada siswa, ada berapa yang kita berikan? 381.000 siswa yang kita berikan ini dari keluarga tidak mampu. Kita berikan. Tapi yang kedua ini sudah tidak dimaksudkan. Terus, itulah saya kira tantangan-tantangan kalau sudah ada semuanya. Jadi pemimpin yang biasa, jangan takut kompetisi, jangan takut tadi sudah saya sampaikan gesekan, jangan takut menghadapi sebuah kesulitan dan sebuah tantangan. Biasalah dalam hidup, jalani saja, tidak usah perlu ragu-ragu, memutuskan. Semua hal ada risikonya, kecil, sedang, besar. Terus ini tiap hari kenapa saya ke lapangan, ke kampung, ya bagaimana kita bisa mendesain sebuah kebijakan, bagaimana kita bisa membuat sebuah kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Kalau kita nggak pernah salaman dengan masyarakat, saya nggak pernah bersentuhan kulit dengan masyarakat, saya nggak pernah, gimana kita mau mendesain sebuah kebijakan? Kalau saya paling jam 9 sudah sampai di kampung-kampung, betul-betul itu. Jadi mestinya kalau saudara-saudara nanti menjadi pemimpin di sebuah organisasi, di bank juga, ya jangan hanya duduk di ruangan, tanyakan karyawannya sudah tertangani dengan baik enggak, kekurangannya apa, keinginannya apa, kebutuhan apa, semuanya harus didengar. Sehingga secara detail bisa kita memutuskan sesuatu. Bagaimana pemimpin bisa membuat kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat? Bersentuhan saja nggak pernah, mendengar saja nggak pernah, turun ke bawah saja nggak pernah, bersentuhan kulit, bersentuhan tangan nggak pernah, gimana? Saya kira sekarang ini kita kehilangan banyak pemimpin di daerah juga. Yang karena apa? Tidak pernah mengolah mata batin. Saudara-saudara nanti harus sering mengolah mata batin kalau sudah lulus dari mahasiswa. Mengolah penglihatan spiritual kita. Saudara-saudara semuanya enak nanti, tapi lingkungannya seperti yang tadi saya sampaikan, ada lingkungan kumuh seperti itu, saudara tidak terkedok hatinya, ya. Itu namanya nggak punya mata batin, nggak punya penglihatan spiritual yang baik. Dan hal seperti itu saya kira mulai dari siswa, mulai di mahasiswa harus dikenalkan. Sehingga tadi saya menyampaikan pembangunan watak, pembangunan karakter itu sangat penting sekali. Ya, itu digambar. Setiap hari pekerjaan saya hanya gitu, ke terminal, ke sungai, ke pasar, ke kampung terus. Nah, ini problem lapangan di Jakarta, kemacetan yang luar biasa. Ini pernah dengar cerita enggak? Tanah Abang. Ini Tanah Abang. Itu jalan raya itu ya, dipakai untuk berjualan. Jalan raya. Jalan raya dipakai untuk berjualan. Dan dibiarkan, ini sudah 20-25 tahun dibiarkan. Itu jalan besar itu. Dibiarkan untuk berjualan. Benar enggak? Benar enggak? Jalan raya kok dipakai untuk berjualan, didiamkan. Kalau saya nggak bisa, meskipun yang berjualan di sini juga orang kecil, tetap yang namanya tertib hukum, aturan itu aturan. Kalau saya, hingga saat itu saya cek di lapangan, pagi saya cek, siang saya cek, malam jam 12, jam 1 malam saya cek, nggak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali,
Untuk apa? Untuk mengetahui secara detail persoalan yang ada. Jadi saudara-saudara, kalau ingin mengetahui sebuah masalah, ceklah secara detail. Ke lapangan dilihat, pagi dilihat, siang dilihat, malam hari dilihat, supaya masalahnya detail terlihat. Saya tahu betul kalau saudara tanya, Pak, itu Tanah Abang yang sebelah selatan itu premannya siapa? Saya tahu apa namanya. Ada premannya di situ, ada berapa 50-an. Sebelah timur siapa? Tahu. Karena saya petakan betul. Di masalah itu terpetakan. Saya kira anak-anak juga sama, mahasiswa juga sama. Kalau ada masalah itu ya dibuka secara detail. Terus ini setelah kita bersihkan. Waktu saya mau membersihkan ini, saya sudah dianu dari Polda. Pak, panas Pak. Bapak jangan masuk, jangan putuskan dulu. Hari pertama ini. Hari kedua, saya sudah nggak tahan. Udah, pokoknya saya mau ke lapangan. Saya mau ke lapangan, saya mau lihat lapangan seperti apa. Saya ke lapangan, urusan keamanan sudah saya serahkan ke Polda. Saya masuk ke lapangan, tidak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. PKI-nya nyalamin saya, 800 nyalamin, nggak ada apa-apa. Saya pikir di sana mau teriak-teriak, ya nggak ada apa-apa. Yang tato-tato ya nyalami saya semua. Artinya nggak ada apa-apa gitu. Ternyata nggak ada apa-apa. Kita sering ya. Ini mahasiswa, tolong nanti jangan takut masuk ke sebuah tempat yang kita sudah dibayang-bayangin oleh hal-hal yang wah kelihatannya di sana ada sesuatu yang menakutkan. Enggak, kalau dilihat lah, secara detail dilihat. Ini 20 tahun tidak bisa diselesaikan karena orang memandang dari luar, itu kelihatan di situ banyak premannya. Ada yang membackup dari aparat saya, ada yang membackup dari yang lain-lain. Tapi ternyata ya tadi setelah kita masuk ya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Dan ternyata setelah kita bersihkan juga nggak ada apa-apa. Yang di pasar minggu, di Tanah Abang sekarang bersih, nggak ada apa-apa juga. Ini dulu coba 20 tahun, karena orang udah kebayang-bayang itu di situ premannya banyak, saya nggak mungkin lah itu bisa diselesaikan. Yang nyatanya bersih, 1,5 bulan bersih. Dulu hitungan saya 6 bulan, ya, ternyata 1,5 bulan bisa kita selesaikan. Ya artinya kalau kita bekerja betul dan detail itu semua masalah bisa diselesaikan. Jadi harus optimis kalau ada masalah, nggak ada yang bisa tidak diselesaikan. Terus yang paling penting menurut saya, pedagangnya diberi solusi. Di mereka nggak kita gusur, namanya bukan gusur, tapi geser. Kalau digusur tidak diberi solusi, kalau digeser itu diberi solusi. Kita geser, masukkan ke pasar ini, pasar Blok G, namanya pasar Blok G. Udah masukkan. Ya. Di pasar pun juga pedagangnya, Pak ini pintunya kurang besar Pak, dilebarkan jadi 1 meter jadi 2 meter, lebarkan ini pintu besarnya, lebarkan dilebarkan. Minta apa lagi Pak, ini setiap Jumat 1 minggu diberi band Pak, diberi keroncong, udah saya beri band sama keroncong biar rame. Masih kurang lagi Pak, dicat yang bagus Pak, saya cat semuanya. Berapa? 3 minggu, pagi siang malam, 24 jam kita ngecat pasir biar berubah total. Masih kurang lagi Pak, diberi hadiah Pak. Kalau di mall sama di mana? Kalau di mall itu kan biasanya diberi hadiah kulkas, hadiah sepeda motor. Udahlah ini PKL, saya beri hadiah mobil. Saya beri hadiah mobil. Masa jualan PKL hadiahnya mobil? Baru di Tanah Abang ya. Tapi ya, itulah saya kira tindakan bisnis ya yang harus dilakukan. Ini sudah tindakan bisnis yang kita lakukan supaya pasar itu ramai dan PKI tidak
tersebar di jalan-jalan lagi. Terus ini manajemen, ini bagi-bagi kiosnya sudah saya serahkan ke pedagang, udah pemerintah nggak usah ikut-ikut. Nanti kalau diserahkan ke kita ya kan, yang kita ikut-ikut diundi, yang dapat dekat WC nanti ngamuk, yang dapat di gerbang depan seneng, dan kamu undi sendiri aja lah. Yang dapat di dekat WC ya terserah, yang dapat di gerbang ya terserah, fair. Terus ini keterbukaan, ini transparansi. Terus yang di tempat lain di pasar minggu penuh juga PKL, penuh seperti ini juga, udah nggak tahu, udah katanya udah 15 tahun, 20 tahun juga jalan dipakai berjualan seperti ini. Tempat lain sama, banyak seperti ini. Yang udah bersih juga jadi seperti itu. Ya memang harus dilakukan itu gak tertib hukum namanya. Meskipun kelihatannya hal yang kecil, tapi buat saya prinsip, seperti itu prinsip. Nah ini mengenai MRT dan monorail. Kita ini negara besar, Indonesia negara besar. Jakarta itu ibu kota negara. Kita sudah punya rencana, MRT sudah punya rencana 25 tahun yang lalu. Rencana. Monorail kita juga sudah punya rencana 14 tahun yang lalu. Rencana. Malaysia, Kuala Lumpur itu sudah nggak pernah ngomong rencana, tapi tahu-tahu 11 tahun yang lalu sudah punya monorail. Bangkok sudah punya 10 tahun yang lalu. Kita ini rencananya duluan kita, rencana. Tapi nggak pernah diputuskan, nggak pernah dieksekusi. Oleh sebab itu nanti saudara-saudara kalau jadi pemimpin jangan terlalu banyak hitung-hitungan. Saking pinternya hitung-hitung nggak berani, hitung-hitung nggak berani lagi, hitung-hitung nggak berani lagi, ya nggak diputus-putuskan. Kalau saya sudah putuskan dulu, urusan yang lain ngikuti. Iya dong. Nah kalau hitung-hitungan terus nanti 25 tahun lagi nggak putus-putus lagi. Sudah putuskan dulu, sudah langsung pokoknya gali terowongannya sudah. Oktober kemarin sudah dimulai, MRT-nya sudah putuskan, monorail sudah putuskan. Setiap keputusan pasti ada risiko, kita ngerti semuanya. Ada risikonya. Ya itu risiko pemimpin ya seperti itu. Dalam level apapun ada semuanya risikonya. Tapi daripada nggak punya MRT, nggak punya monorail, saya kan malu. Aku ditanya Gubernur Bangkok, ketemu Jakarta sudah punya transportasi massal. Saya mau jawab apa aja Pak, kan malu kan kita. Di Kuala Lumpur waktu saya juga sama, tanyanya sama. Ini ngejek, mungkin tahu tapi apa mau. Yang terakhir saya tiap ada kunjungan dari Eropa, dari Amerika selalu yang tanya ke situ. Saya kadang-kadang pengen aja karena kita buatlah barang 3 bulan 6 bulan itu MRT atau monorail barang setengah kilo atau sekilo pendek akan punya gitu. Jadi kalau ditanya gimana udah punya, udah punya mungkin hanya sekilo aja. Tapi buat sekilo sama buat 20 kilo ya sama, nggak bisa secepat itu. Terakhir saya ketemu Gubernur Hanoi ya, saya udah deg-degan gitu ya. Gubernur Jokowi di Jakarta sudah punya transportasi massal belum? Saya sudah deg-degan sama Hanoi, repot kan. Saya tanya, lah Hanoi sudah punya belum? Ya, gitu kan. Saya tanya balik, Hanoi sudah punya belum? Nanti
tahun 2017 kita akan mulai. Waduh, saya udah seneng banget, syukur. Saya langsung berani ngomong, sudah. Jakarta ini Oktober kemarin sudah dimulai. Saya tunjukin gambarnya, ini sudah dimulai. Ya banyak duluan kita mulai, meskipun belum punya, tapi udah duluan mulai. Kalau udah sama Hanoi kalah lagi gimana? Muka saya taruh di mana ya? Malu. Ya, nanti insya Allah nanti yang apa? Monorailnya 3,5 tahun, jadi MRT-nya 5 tahun. Jakarta udah punya MRT bawah tanah. Ya kalau nggak diputus-putuskan kapan akan kita punya? Dan kebanggaan bukan kebanggaan orang Jakarta saja, kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia. Dan biasanya kalau nanti kita ada punya Jakarta, nanti pasti Medan punya, Bandung punya, Surabaya punya, pasti ngikuti. Terus, ya ini yang problem-problem di Jakarta ya, rumah-rumah seperti ini masih banyak sekali, 360 lokasi. Tapi beberapa sudah kita pindahkan ke rusun seperti ini. Ini ke rusun seperti ini udah, mari sudah ada berapa, kira-kira 2.400 tahun ini 2.400 kakak sudah kita pindahkan ke rusun. Tahun depan kira-kira target kita 20.000 kita pindah ke rusun. Tapi pindahkan warga ke rusun juga tidak mudah. Dulu waktu saya pindahkan yang pertama itu nggak ada yang setuju, semua protes, nggak mau dipindah, nggak mau. Saya pusing, saya makan ini. Dan saya siapin 2 ruangan, 2 ruang di rusun, cat yang bagus, saya suruh cat yang bagus. Terus saya siapin TV, harus beri kulkas kecil, saya belikan apa, meja kursi makan, saya berikan bed seperti yang digambar. Sudah saya kompletin 2 kamar. Kemudian dari sebuah kampung namanya Fluid dan Realio, saya kumpulkan 300 warga ikut piknik saya. Kemana Pak? Udahlah, piknik gratis, nanti saya beri makan, diajak makan juga. Saya siapin bis dan makan dan bis. Nah itu saya ajak ke rusun, jadi pikniknya ke rusun, jadi tidak ke danau atau mana, tapi ke rusun. Saya sudah tuh yang 2 ruangan, kalau dibuka, buka. Ruangannya bagus Pak, iya bagus. Ada TV Pak, iya ada. Ada kulkasnya, iya ada. Ada tempat tidur, iya. Ada meja kursi makan, iya. Untuk kita Pak, iya. Gratis Pak, gratis. Langsung satu kampung mau semuanya tunjuk jari. Ada 26 rusun langsung penuh, habis. Yang ngantri sekarang puluhan ribu, saya pusing ya umum. Karena rusunnya belum selesai, udah yang ngantri banyak sekali. Kan hanya cara kan. Padahal yang rusun tadi, itu udah rusun lama. Kita cat lagi, sudah 7 tahun kosong Pak Luhut. 7 tahun kosong, mangkrak kan. Kita harus ngecat dan memperbaiki lagi, habis berapa, 14 miliar. Kosong, dibiarkan. Tapi ya ternyata kan hanya cara kan. Bagaimana ya nanti termasuk ya kalau mahasiswa ya memang harus mencari cara yang kita harus kreatif untuk mencari, terus inovatif, kreatif untuk mencari cara agar orang tuh mau. Karena problemnya nanti bukan hanya problem teknis, non teknis juga banyak. Kalau buat rusun kan problem teknis gampang. Ini juga yang kampung-kampung seperti ini sudah kita rubah menjadi kampung deret. Kalau ini senang semuanya lah, nggak ada yang nolak. Karena langsung di tempat itu kita perbaiki dari yang seperti ini menjadi seperti itu. Hijauan, taman, ada apanya,
drainase semuanya diperbaiki, rumahnya diperbaiki. Duit kita juga banyak sih, APBD juga banyak, APBN kita juga banyak, sebetulnya banyak. Hanya memang harus tepat sasaran dan tidak hilang. Ya. Ini 1 menit lagi, ini yang banjir, Jakarta banjir, terus. Nah ini sebetulnya kita juga punya crisis center seperti ini kalau pas banjir. Tapi gimana ya, alatnya bagus, software semuanya bagus, tetapi nggak teroperasikan, yang mengoperasikan tidak pinter, datanya juga tidak komplit, entry data tidak komplit. Saya kan kadang-kadang pengen kan melakukan kebijakan sesuatu dari data-data, tapi nggak bisa tersajikan kepada saya. Sehingga ya kemarin saya banyak di lapangan, harusnya mestinya kalau punya ruangan seperti ini, punya crisis center, saya duduk di situ aja. Saya pun juga perintah, sebelah barat lakukan ini, sebelah selatan lakukan ini, sebelah utara lakukan ini. Tidak, saya harus ke lapangan baru memutuskan. Inilah kelemahan kita. Jadi mempunyai peralatan yang komplit, tetapi human resources-nya, SDM-nya tidak disiapkan. Saya kira nanti saudara-saudara yang bisa mengendalikan dan melakukan ini. Alatnya ada, SDM-nya siap, itu baru bisa bekerja. Dan banyak saya kira ruangan-ruangan seperti ini yang di banyak tempat yang alatnya ada, komplit, tapi nggak bisa termanfaatkan dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Jokowi. Dan akhirnya kita sukses ya, berhasil kita mendapatkan informasi dari orang pertama tentang keberadaan di Jakarta. Tepuk tangan sekali lagi untuk itu. Kemudian karena sebetulnya waktu kita buka sesi tanya jawab. Tadi saya dengan Pak Jokowi sebenarnya untuk membuka sesi tanya jawab. Silakan, ada tanya jawab. Mahasiswa dulu, 1, SMA-nya 1, 2, kemudian 3, ya sana. Silakan, ini pertama. Silakan, cepat. 1. Ya, langsung bertanya ya. Ya, cepat. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ritsan Hutahayan dari Angkatan 2013. Sebelumnya saya ingin menyampaikan rasa bangga saya dan apresiasi saya karena saya bisa bertemu secara langsung bersama idola saya Bapak Jokowi. Pertanyaan saya seperti ini. Kalau kita ditanya siapa pemimpin idola atau pemimpin menjadi motivasi Anda, mungkin kebanyakan orang akan berkata saya termotivasi oleh Jokowi gitu. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak sebagai seorang pemimpin dan menjadi seorang idola, siapa yang menjadi idola Bapak? Oke, yang pertama. Satu saja ya. Yang kedua Pak, seperti ini. Mungkin ini hanya permintaan sederhana dari saya karena saya juga masih mahasiswa di sini. Sebagai untuk memotivasi saya juga, mungkin permintaan sederhana dari saya. Karena ini kesempatan yang jarang, saya ingin meminta untuk mengabadikan pertemuan kita ini dengan berfoto bersama. Ya, tolong kita tenang dulu. Nama saya Samson Patar dari siswa SMA Gundel. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Setelah Bapak membuat atau memberikan segala pelayanan yang nyaman kepada warga-warga Bapak di DKI Jakarta, bagaimana perasaan Bapak setelah melihat mereka? Apakah Bapak melihat motivasi pada mereka semakin semangat bekerja atau malah semakin malas karena adanya fasilitas tersebut? Dan pertanyaan terakhir adalah apa yang paling Bapak takutkan dalam terjun ke lapangan? Apakah seorang teroris yang berada di ujung sana atau seorang sniper yang di atas gedung? Satu lagi. Cepat ya. Ayo.
Terima kasih Pak. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, nilai-nilai apa saja yang perlu diterapkan dalam kepemimpinan tersebut, dan apakah hambatan yang Bapak lihat pada para pemimpin di negara kita ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Silakan Pak Jokowi. Nilai-nilai apa yang dalam kepemimpinan dan apa saja hambatan? Silakan Pak. Sebenarnya pertama dia yang tadi. Sebenarnya pertama tadi siapa? Namanya siapa? Richard. Ini dulu. Ekspor. Katanya minta foto sini. Katanya minta foto ya saya beri foto. Yang kedua dan ketiga nggak minta ya saya nggak saya. Tadi pertanyaannya mengenai itulah, saya ngomong apa adanya ya, bukan. Punya keberanian mempertahankan sebuah gagasan, punya visi ke depan yang luar biasa, bisa melihat ke depan akan seperti apa, punya gagasan besar, punya visi besar, dan ya dengan segala kekuatan, kepandaian yang beliau punya, saya kira seluruh mahasiswa dan siswa tahu nggak tahu berapa kali beliau masuk penjara dalam sebuah kesulitan besar, dan beliau masih tetap bisa muncul dan eksis sebagai seorang pemimpin besar yang tidak hanya diakui oleh kita warga negara Indonesia, tetapi dimanapun. Saya ke Eropa Timur, ke Serbia, ke Montenegro, ke Zagreb, bicara Indonesia langsung, mereka ngomongnya pasti bukan, nggak ada yang lain. Bukan negara-negara besar itu, di negara-negara di Eropa, mereka tahu semuanya. Lagi di negara Amerika, di Eropa semuanya ngerti, seperti di Asia semuanya ngerti semua. Itulah saya kira. Kalau pertanyaannya tadi itu. Yang kedua, yang saya tanyakan di bawah, setelah dapat fasilitas-fasilitas itu, mereka menjadi tambah semangat bekerja. Pak, sekarang saya tambah semangat Pak kerja Pak. Loh, kenapa? Karena saya sudah punya asuransi kesehatan. Padahal itu bukan asuransi, hanya jaminan kesehatan, bahwa mereka kalau sakit dijamin. Dan anak saya Pak, karena anak saya sudah dapat fasilitas ini, saya sekarang urusan bekerja, dan saya ingin bekerja sebaik-baiknya. Orang tuanya mengatakan seperti itu. Kalau dulu Pak, kita sudah bekerja mati-matian, kemudian anak saya sakit saja, harta saya habis semuanya. Apalagi kalau sakitnya sampai operasi Pak, sudah Pak, itu tidak hanya harta habis, tapi utang kanan kiri banyak. Sehingga inilah saya kira yang ditunggu oleh masyarakat kita. Dan apa yang ditakutkan? Apa ya? Jatuh ya kemana? Ya kayak tadi, kemana-mana ya biasa-biasa saja. Tadi di Tanah Abang tadi ya, orang berpikir, dan saya datang juga biasa saja, jalan juga. Saya merasakan merasa nggak pernah membuat musuh dan nggak pernah memusuhi siapapun ya. Apa sih yang kita takutkan? Nggak perlu takut dengan siapapun kecuali dengan yang di atas, nggak ada yang lain.
Dan yang ketiga tadi mengenai nilai-nilai, ya saya kira kita ini kan harus tahu bekerja untuk apa dan bekerja untuk siapa. Kalau kita sudah tahu tujuan dari kita bekerja, tujuan dari kita melakukan sesuatu, baru kita akan bisa mendapatkan value apa yang akan kita ambil dari apa yang kita lakukan itu. Kalau saya memang tidak pernah mempunyai yang lebih tinggi, ilmu yang apa, bukan ilmu apa ya, rencana yang tinggi-tinggi, yang mulu-mulu juga ada. Saya pengen ya segala sesuatu apa simple dan sederhana ya. Kalau yang sulit-sulit ya jangan ditambah sulitkan, tapi disederhanakan. Kalau ada hal yang sangat rumit ya jangan malah semakin dirumitkan. Sekarang kita kan ada kondisi seperti itu. Ada hal yang kecil sebetulnya bisa disebut malah dibesar-besarkan. Ya mestinya ada yang masalah besar itu dicarikan jalan keluarnya agar masalah menjadi kecil dan hilang, bukan dibolak-balik. Sekarang ini kita kan pada kondisi yang bolak-balik, sehingga apa nilai-nilai yang sebetulnya apa bagus kadang-kadang malah menjadi tidak bagus. Nilai-nilai tidak bagus malah menjadi bagus. Pada kondisi seperti itu, itulah saya kira yang perlu kita redesign kembali, kita balikkan kembali agar nilai-nilai yang ada di negara kita dengan apa segala karakter yang ada, identitas yang ada itu betul-betul kembali kepada karakter Indonesia yang seperti santun, yang ramah, yang gotong royong dengan kanan kiri. Saya kira nilai-nilai apa yang terkandung dalam Pancasila itulah yang sebenarnya nilai-nilai hakiki karakter dan budaya kita ada di situ semuanya. Tapi sekarang ini terus terang tahu mulai tergerus sejak kapan itu mulai terkikis hilang. Ya, saya sangat bersyukur berhadapan dengan anak-anak, dengan mahasiswa yang di sini saya lihat masih sangat kelihatan karakter ke-Indonesiaannya. Banyak yang saya lihat di kota-kota besar karakter ke-Indonesiaan kita itu sudah senang pakai baju-baju impor. Ini di kota besar. Padahal penjahit kita jahit baju juga pinter-pinter dan bagus-bagus. Saya kalau beli baju seperti ini, saya beli kain Pak Luhut. Ini kain ini paling 30.000 kainnya 30.000. Kemudian saya jahitkan di penjahit saya, jahitkan paling 22.000. Tapi orang melihat saya kan, oh saya pakai yang import yang bermerek sama tidak juga jelek aja Pak. Saya pakai seperti ini, jadi kalau melihat tadi mungkin ada yang lihat ini jahitan saya agak mencong-mencong, ya karena memang buatan lokal, yang menjahit orang lokal, ya seperti ini ya nggak apa-apa. Saya pakai kan juga pas nggak, keren nggak? Keren. Oke. Terima kasih Pak. Satu cermin lagi, silakan. Saya pikir mohon maaf ini untuk mahasiswa dulu. Yang paling ujung, kedua ada siswa 3 aja ya. Jadi paling ujung 2, 3 ya. Silakan. Oh iya, yang SMA dulu SMA ya ini SMA. Silakan. Mikrofonnya. Oh satu di sana, satu di sini ya. Mohon maaf dulu tuh yang lain ya. Ya, silakan. Ya. Terima kasih kepada Bapak Jokowi yang telah memberikan kuliah umum yang sangat berguna untuk kami semua.
Pertama tadi setelah melihat program-program yang telah Bapak lakukan ataupun yang sedang berjalan seperti rumah-rumah tadi, saya jadi teringat ke acara di TV, acara Beda Rumah. Mungkin untuk itu ya Pak. Tapi sebenarnya pertanyaan saya adalah mungkin kita semua tahu bahwa Bapak itu tidak bekerja sendiri, artinya diperlukan kerjasama dengan orang-orang lain. Nah, yang ingin saya tanyakan, untuk melakukan tugas tertentu dan bekerja sama dengan orang-orang yang berperan dalam melakukan tugas tersebut, kita itu harus menjadi orang yang seperti apa, Pak? Sebagai pemimpin, untuk melakukan kerjasama. Dan kemudian pertanyaan saya yang kedua, jika ada orang-orang yang dalam tim tersebut tidak menerima atau tidak mau bekerja sama dengan baik, pendekatan-pendekatan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai pemimpin? Terima kasih. Selamat siang Pak, saya Hana dari SMA Unggul. Yang pertama, puji Tuhan, Bapak itu adalah tokoh yang sangat inspirasi dari saya. Cita-cita saya adalah menjadi pengusaha sama seperti Bapak, karena Bapak itu orangnya, Bapak pengusaha, tapi Bapak yang mengangkat kayu Bapak sendiri dari mebel. Saya selalu beli buku biografi tentang Bapak. Saya nggak pernah percaya. Semalam saya bermimpi saya bisa berfoto dengan Bapak. Jujur saya pikir Tuhan kasih jalan buat saya. Saya Pak punya 2 pertanyaan buat Bapak. Buat segala prestasi Bapak, pertanyaan saya yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan untuk diri Bapak sendiri? Lalu pertanyaan saya yang kedua, jika Bapak melihat sesuatu hal, yang pertama Bapak lihat adalah sisi positif untuk membangunnya lebih positif, atau sisi negatifnya untuk membangunnya menjadi positif. Terima kasih Pak. Perwakilan ya? Oke, silakan. Perempuan. Perwakilan paduan suara, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rulun dari Prodi Teknik Komputer Jaringan. Ya, saya tentu menjadi orang yang ketiga untuk mengajukan permintaan mengabadikan momen ini, tapi dalam hal ini saya minta bersama semua teman-teman yang ada. Untuk pertanyaannya, saya ingin bertanya kepada Bapak, menjadi seorang pemimpin punya kejenuhan nggak? Apalagi sudah memimpin sekian lama, dan di mana kejenuhan itu ada? Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Pak. Ya, saya kira kalau kita sudah mulai di SMA mahasiswa ikut berorganisasi itu akan lebih baik, karena apapun yang namanya membangun sebuah kerjasama, membangun sebuah tim, itu memang kita belajarnya adalah dalam berorganisasi, organisasi apapun itu sangat akan membantu kita di dalam nanti memberikan pembelajaran dalam nanti saat kita bermasyarakat. Saya kira yang paling penting sekarang ini emang saudara bisa membangun pertemanan sebanyak-banyaknya. Jangan sekali-sekali mencari musuh, jangan sampai mencari lawan, tetapi mencari kawan yang sebanyak-banyaknya. Dan dari sana nanti kalau kita mempunyai sebuah organisasi, baik organisasi usaha, baik organisasi politik, saya kira kebiasaan itu akan terbawa.
senang berteman, senang bersaudara. Saya kira itulah yang perlu kita bangun, dan itu akan bermanfaat dalam hal apapun kalau saudara nanti bekerja. Sangat bermanfaat, bidang apapun. Dan yang kedua, apa yang sudah yang untuk diri saya sendiri, apa ya? Pertanyaannya sulit. Dari dulu tadi sudah saya sampaikan, dari dulu waktu di SD saya belajar, di SMP juga belajar, di SMA juga belajar, waktu kuliah juga belajar. Itu tuh siapa ya? Diri sendiri kan? Diri sendiri. Dan waktu lulus dan bekerja, diri sendiri. Tetapi waktu sudah mempunyai karyawan, menjadi bermanfaat juga untuk yang lain. Dan waktu megang jadi wali kota, lebih besar lagi, berarti manfaatnya satu kota 530.000 penduduk. Kemudian waktu pegang gubernur, bisa paling enggak kita punya manfaat paling tidak untuk 9,8 juta yang ada di Jakarta. Itu aja. Kalau untuk diri kita sendiri, nggak usah dipikir berat-berat. Makan 3 hari hanya 3 kali juga. Makan pun saya banyak juga masih kurus juga. Dan yang kedua, memang kalau berbuat apapun jangan sekali-kali ada negative thinking. Saya titip. Dalam melakukan apapun, dalam memutuskan apapun, dalam berteman dengan siapapun, dengan berusaha dalam hal apapun, positive thinking sudah. Karena itu akan memberikan energi yang besar saat kita nanti melakukan sesuatu. Positive thinking, jangan mau melakukan sesuatu sudah, aduh ini jangan-jangan nanti ketemu, misalnya mau nyebrang sungai itu kita udah jangan, waduh jangan-jangan nanti ketemu buaya. Mau nyebrang di sungai yang kecil juga sama, wah jangan-jangan ketemu ular. Udahlah, jangan berpikiran sekali lagi. Berpikirlah dalam segala apapun itu positif, berpikir positif. Positive thinking itu penting sekali. Itu akan memberikan rasa optimisme yang lebih dalam kegiatan apapun. Kita akan memacu kita untuk mempunyai rasa optimis dan energi positif dalam melakukan apapun. Kemudian mengenai kejenuhan, dan sampai saat ini saya nggak pernah punya, nggak tahu ya. Saya bekerja kadang juga capek, tapi nggak pernah punya rasa jenuh, nggak pernah. Karena apa? Memang ya bekerja itu kita syukuri dan kita nikmati, bukan sebagai sebuah beban. Kalau kita bekerja, kita syukuri terus dan kita nikmati bahwa itu memang pemberian yang diberikan kepada kita oleh yang di atas. Saya kira kita akan nggak ada rasa jenuh, nggak ada. Saya Sabtu juga bekerja, Minggu juga bekerja. Katanya juga kalau capek ya tidur. Iya dong, masa capek terus. Capek. Dan saya tuh nggak tahu ya, gampang tidur. Di kantor ada udah capek, terus sudahlah tidur 10, tolong jangan dibuka pintu, saya mau tidur 10 menit, tidur. Di mobil tidur 5 menit, 10 menit juga bisa. Jadi selalu fresh terus, karena memang gampang tidur. Nggak tahu yang lain, tapi tadi malam tidur jam berapa? Jam 9. Terus mimpinya jam berapa? Ini ya, ini kalau mimpi ya harus jangan foto.
Ya, pertanyaan dari Flor sudah. Saya kebetulan saya MC di sini, saya punya otoritas seperti itu ya. Saya ada 2 Pak pertanyaan singkat. Yang pertama, Jakarta itu banyak godaan, gitu ya, banyak pengusaha-pengusaha kelas sukses di sana. Nah, pernah nggak Bapak digoda? Itu yang pertama 1 tahun ini. Dan kalau tahan terhadap godaan, apa kira-kira ya kira-kira mungkin kisi-kisinya kepada kita sehingga kita suatu saat nanti bisa tahan terhadap godaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masyarakat sudah sangat ini Pak ini dengan Pak Jokowi. Bagaimana kira-kira 2014 Pak ini? Mungkin bisa Bapak sampaikan juga ini kepada kita. Itu kira-kira pertanyaannya. Silakan Pak. Yang paling penting begini, jadi dalam bekerja sehari-hari kita ini lebih dekat dengan siapa? Kalau saya setiap hari sehabis di kantor hanya 1 jam, kemudian keluar ketemunya rakyat yang tadi terlihat di dalam layar tadi ya, ketemu yang di kawasan kumuh, ketemu yang di bantaran sungai, ketemu yang di kanan kiri rel, bersentuhannya dengan pedagang-pedagang pasar. Yang digoda apanya? Mereka menggoda apa dengan saya? Yang banyak yang keluar, bukan goda, keluar, Pak, masalah modal, kerja, Pak, kalau di kampung masalah jalan yang berlubang, Pak, masalah rakyat lah. Saya kira banyak sekali, tiap hari kita hanya dari detik ke detik, menit ke menit juga hanya pikiran kita itu hanya diisi dengan ketemu-ketemu seperti itu. Nah kalau kita ketemunya hampir 99% ketemunya dengan rakyat, goda apanya? Ya beda kalau kita 90% kehidupan kita misalnya ketemunya dengan bintang film terus, atau ketemunya dengan pengusaha-pengusaha besar terus, beda. Ketemunya dengan ya seperti yang ada di gambar itu. Saya kira mengurangnya godanya ketemu dengan rakyat itu terus. Jadi kalau malam capek tidur. Kemudian yang 2014, kalau saya disuruh ditanya 2014, jawabannya itu sama. Saya ini sekarang gubernur Jakarta. Urusan saya urusan Jakarta. Kalau ditanya mengenai Jakarta saya jawab. Tapi kalau ditanya mengenai luar Jakarta saya nggak ngerti. Tanya, saya kan bolak-balik saya bilang, jangan tanya saya masalah copras capres. Jawabannya sama, nggak mikir. Kalau ditanya Pak, Bapak kan itu elektabilitasnya kan tinggi. Saya juga nggak pernah mikir elektabilitas, nggak pernah. Saya nggak ingin ngejar-ngejar jabatan. Kalau diberi ya nggak tahu. Maksudnya diberi itu, waktu saya sampaikan kan, saya jadi pengusaha 23 tahun, kemudian kecelakaan jadi wali kota kan diberi. Saya di Solo itu logikanya, saya kalau mau naik ke atas itu menjadi gubernur di Jawa Tengah. Kok bisa-bisanya meloncat ke Jakarta coba? Logikanya logika dari mana? Nggak ada logika itu masuk. Di Solo kok meloncat di Jakarta? Orang Jakarta nggak ada yang kenal saat itu waktu saya masuk di Jakarta. Jokowi itu siapa? Dia Jokowi kan diejek banyak orang saat itu. Jokowi itu orang dari kampung, Jokowi orang dari desa, wajahnya juga wajah desa. Nggak biar gitu. Iya kan? Tapi yang namanya takdir kita nggak ngerti. Garis hidup kita juga nggak ngerti. Jadi kalau saya jawab, hanya saya sekarang ini saya sampaikan, saya nggak mikir. Saya nggak mikir, baik copras, capres, baik elektabilitas, baik polling, baik nggak mikir. Itu jawab. Terima kasih Pak, terima kasih.
persilakan kita, waktu kita sangat sempit. Kita akan lanjut ke acara berikutnya. Nah, untuk menyingkat waktu kami persilakan kepada Pak Luhut untuk memberikan kata sambutan kepada Pak Jokowi yang saya hormati, para mahasiswa, para siswa dan saudara-saudara sekalian, Pak Bupati yang sudah datang. Saya kira Anda sudah melihat satu contoh yang jelas, itu ada tauladan. Kata kuncinya tauladan, sederhana, tidak aneh-aneh. Jadi saya pikir kalau kalian jadi pemimpin ke depan, contohlah seperti Pak Jokowi tadi. Sahajan itu menurut saya sangat penting, tauladan itu sangat penting, karena Indonesia sekarang miskin dengan tauladan. Jadi sekali lagi Pak Jokowi, saya kira kehadiran Bapak di sini, di Unggul dan di sini, saya yakin pasti memberikan suatu semangat baru, pemahaman yang baru, bagaimana pentingnya kejujuran itu, bagaimana pentingnya keberanian itu, bagaimana pentingnya tauladan yang diberikan oleh seorang pemimpin. Sekali lagi saya atas nama semua Yayasan Delta mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga Bapak sudah bersusah-susah untuk datang sampai di Del ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Penyerahan cenderamata kepada Bapak Jokowi yang akan diserahkan oleh Bapak Luhut Panjaitan selaku Ketua Pembina Yayasan Del, didampingi oleh Rektor Institut Teknologi Del, Bapak Profesor Robert Saragi. Penyerahan cenderamata ini akan diiringi lagu dari paduan suara SMA Unggul Del. Thank you.